akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin Ahad pagi di Komplek Masjid SDT Anur Walikun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pagi hari ini Ahad yang ketiga, sebenarnya jadwal dari Ustadz Adi yang kemarin tukeran dengan Ustadz Arif, tapi beliau qadarullah tidak bisa karena tadi pagi ada acara di Pondok Imam Bukhari, sehingga insya Allah pada pagi hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Arif Makmun langsung kemauan. Insya Allah pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Kepada Ustadz Arif Makmun, waktu dan tempat kami persilahkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان وأخوات في الله بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang terkadang banyak sekali manusia melalaikan nikmat yang Allah berikan sehingga menjauhkan dia dari zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang manusia lebih mengedepankan akal. Misalnya ketika seseorang Allah memberikan satu nikmat yang besar, keberhasilan, kenikmatan dan keberhasilan misalnya dalam usahanya, maka akan cenderung berpikir bahwa keberhasilannya, nikmat yang ia peroleh adalah hasil jerih payahnya, hasil kecerdasannya, hasil kekuatannya. Tapi ketahuilah ayolah ikhwah, bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekecil nikmat apapun yang lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya
nikmat ya Allah yang ada pada diri kita itu adalah Allah yang memberi, Allah yang menambah, Allah yang mengurangi. Semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, setiap aktivitas kita, kemudahan yang kita dapatkan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwatuna wa uswatuna. Manusia yang kita contoh, kita teladani, kita ikuti, dan tidak lupa semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mendatangkan ajal kita kelak, meninggalkan dunia yang sebentar ini dalam keadaan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mengarungi atau menjalankan kehidupan ini, semua ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Dan kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan, kita diciptakan di muka bumi ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ingat, ini adalah tujuan utama kita hidup. Jangan kita lalaikan. Tujuan utama hidup kita adalah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengabdikan kepada dunia, bukan mengabdikan kepada selain Allah, tetapi kita diperintahkan, Allah berikan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Di dalam menjalani ibadah, di dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah ini, tentu akan diuji dengan berbagai macam ujian. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, yang dapat kita temui di dalam kehidupan kita. Misalnya Allah pertemukan dengan anak-anak kita yang susah diatur, itu adalah ujian. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menekuni di pertanian, tanamannya tidak bisa panen, ini juga ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa basyirish sabirin. Dan aku akan uji kalian, pasti akan uji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu dari ketakutan, kekhawatiran, wal ju' dan lapar. Ya, karena tidak panen tanamannya. Ini juga ujian. juga ujian. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan hartanya berkurang. Wal anfus, dan saudara kita meninggalkan kita, Allah ambil. Was samarat, dan buah-buahan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan umur panjang, orang tua kita diberikan umur panjang, kita dipertemukan dengan keduanya, ini juga ujian. Mungkin kita menilai orang tua kita tidak sabar, orang tua kita tidak adil, itu juga ujian bagi kita. Jangan mengira itu kita tidak diuji. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Mulai dari lingkungan kita tinggal, anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita, orang di sekitar kita, baik di tetangga secara fisik maupun di dunia maya, itu juga ujian. Termasuk kondisi negara kita, ini juga ujian. Apapun itu, ujian bagi kita. Jangan mengira bahwa seseorang itu setelah beriman tidak diuji. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka, setelah mengatakan ayyakulu amanna, setelah mengatakan aku beriman,
kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dibiarkan saja? Tidak, kita akan diuji. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang susah dinasihati juga ujian sekali lagi. Ujian. Maka bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian itu datang kepada kita dan silih berganti. Ada beberapa mungkin kiat-kiat di dalam menghadapi ujian-ujian terkhusus di akhir-akhir zaman ini yang sangat kompleks, banyak sekali. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Allah, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan hadis. Keduanya itu hendaknya kita jadikan sebagai panduan utama dan tolak ukur kebenaran di tengah-tengah ujian yang menghampiri kita. Berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang sebagian kaum muslimin ini menertawakan kalimat ini. Berpegang pada Quran dan Sunnah. Dikira apa bisa tanpa melalui mazhab misalnya. La haula wala quwata illa billah. Dikira kita tidak mempelajari fikih-fikih mazhab. Kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman, bukan pemahaman hawa nafsu kita, tetapi pemahaman sesuai dengan para salafus saleh. Para salafus saleh, ulama-ulama yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ulama-ulama salaf. Dan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Najih Irbad bin Sariyah. Hadis ini masyhur, sering kita baca. Qala, dari Irbad bin Sariyah, dia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'un fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'a wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Di dalam hadis ini terdapat beberapa ujian juga. Dari apa kita dapatkan? Dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika wa'adhana Rasulullah memberikan nasihat, memberikan pitutur kepada kami para sahabat, mau'izatun, satu nasihat yang hati ini menjadi bergetar, wa dharafat minhal uyun, dan mata ini mengeluarkan air mata. Ini nasihatnya Rasulullah SAW. Fakulna, jadi nasihatnya itu menyentuh hati sampai-sampai apa? Beliau menjelaskan wa dharafat minhal uyun, mata ini mengeluarkan air matanya. Maka kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Gitu ya, Pak. Nasihat apa? Nasihat perpisahan. Dan kita tahu
namanya nasihat perpisahan itu nasihat yang sangat mengena sekali. Berbeda dengan nasihat-nasihat keseharian kita. Nggih napa nggih? Nggih. Jenengan misalipun napa orang tua mau pergi perpisahan selama-lamanya. Pasti dipun emot-emot, pasti kelingan karena ini penting nasihat perpisahan. Maka para sahabat ini mengatakan ka'annaha mau'izatun muwaddi'un. Nasihat perpisahan. Jadi betul-betul mengena. Misalnya pun tiang sepah gitu atau mbah kita itu mau meninggal itu memberikan nasihat. Le musola kae ojo mbok bongkar misalnya pun. Pasti akan diingat-ingat. Openono pasti akan diingat-ingat. Iwelenge mbahe. Welenge mbahe ora oleh dibongkar. Biasanya ngoten niku. Nasihat yang engkang mau meninggal, yang mau meninggal itu biasanya apa? Akan lebih diingat. Lebih ingat. Itu nasihat penting. Nah, orang mau berpisah pasti nasihatnya nasihat penting. Enggak ada orang mau berpisah nasihatnya enggak penting. Pasti penting. Pasti penting. Wong berpisah untuk mungkin ya dalam waktu atau jangka waktu tidak selamanya saja kadang-kadang jadi diingat. Misalnya bapak mau ke Jakarta, terus kemudian bapaknya pesan kepada anaknya ini dan itu, pasti diingat. Belajar yang rajin misalnya gitu, jaga sholat, pasti diingat tuh nasihat-nasihat itu. Nasihat-nasihat itu. Apalagi nasihat perpisahan yang selama-lamanya. Maka ayol ikhwah, ketika maka bagian daripada sunnah untuk senantiasa memberikan nasihat. Qala usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'a wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Takwa itu imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu menjalankan sebagaimana dijelaskan para ulama, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tahu dari mana perintah dan larangan itu? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mencapai derajat ketakwaan itu. Kemudian was-sam'a wat-ta'ah. Di tengah-tengah ujian cobaan akhir zaman ini, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang faktual dan aktual, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengar dan taat meskipun kalian diperintah, dipimpin oleh seorang budak. Abdun, sebagian disebutkan abdun habasyun, budak dari Habasyi, seorang budak. Bayin ikhwah, seorang budak dan seolah-olah tidak mungkin jadi pemimpin gitu. Seorang budak jadi pemimpin. Orang rendahan, kasta rendah, orang derajatnya rendah, tapi jadi pemimpin. Dan kalau memang orang udah orang tinggi, kastanya tinggi, memiliki kedudukan, kemudian dia memimpin, ya itu ya sudah logis itu, maksudnya sudah biasa, orang takut. Tapi ini budak. Suatu saat jika dipimpin oleh seorang budak, maka apa perintah Rasulullah SAW? Was-sam'i wat-ta'ah. Dengar dan taatilah. Dengar dan taatilah. Ati wasma.
Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taatilah dan dengarkanlah meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Taat dan dengar. Ati wasma. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Fa innahu may ya'is. Hadis ini kemudian fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang-orang yang hidup dari kalian, sebagian dikatakan setelah sepeninggalku, may ya'is minkum ba'di, barang siapa yang kalian hidup setelah sepeninggalku Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan berada pada perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak. Banyak sekali perselisihan. Banyak sekali perbedaan di kalangan kaum muslimin. Kadang-kadang perselisihan itu membuahkan perang saudara, hujat menghujat, saling menyebar aib sesama. Ya, apalagi di era medsos yang susah dibatasi, maka hendaknya kita hati-hati, ikhwah. Mentang-mentang tidak semajelis dengan kita, tidak semangat dengan kita, tapi kita masih punya hak saudara kaum muslimin. Jangan bermudah-mudahan untuk menyebarkan aib mereka. Ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh di dalam agama. Saudara kita muslim, hendaknya kita tutupi, saudara yang beriman. Adapun kemaksiatan yang mereka lakukan, kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu urusan mereka. Kita tunaikan kewajiban kita, hak-hak kita tunaikan terhadap mereka. Jangan kemudian ogak semanhaj, tidak semajlis, kemudian bermudah-mudahan ikut menyebarkan aib-aib mereka. Dan mereka juga menyebarkan aib ustadz-ustadz kita. Perlukah kita balas? Terkadang kita lupa, ikhwah. Ikut nimbrung di sebuah medsos yang mereka mencela ustadz-ustadz kita. Terus kita juga ikut mencela ustadz atau kiai mereka misalnya. Kita mengkontribusikan mereka ada kalanya menyebar fitnah, menyebar hoax, berita-berita hoax, atau menyebarkan berita yang nyata yang berkaitan dengan aib. Kita memberikan keuntungan pada mereka. Semakin banyak kita klik, ya mereka semakin dapat apa istilahnya. Kalau Facebook itu dapat uang, apa FYP atau apa gitu. Maka hati-hati ya kok. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Mulut kita gunakan untuk apa? Dimintai. Jangan dikira banyak orang tidak melihat kita kotak-katik di HP kita ghibah, menyebarkan aib saudara kita, tidak dihisab oleh Allah. Tidak, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan postingan kita, WA kita yang merupakan aib ini akan terus menjadi dosa jariah. Kalau terus bertambah, disebarkan satu orang kita share, orang lain menyebarkan ke temannya 100 orang, 100 menyebarkan teman, berlipat ganda. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah kita melindungi dari. Kalau dosa jariah kita tidak pernah merasa melakukan, tiba-tiba di akhirat nanti kita di pertemuan dosa yang besar. Saya tidak pernah melakukan. Lah ini dengan ulahmu ini aib-aib tersebar, kejelekan-kejelekan kaum muslimin tersebar, menimbulkan perpecahan, perbedaan dan seterusnya. Ini akhir zaman yang susah dibentuk. Maka kuncinya bertakwa kepada Allah. Begitu tek lihat apa, ada ghibah, segera pergi. Berikan nasihat yang baik. Kalau tidak, gak usah ikut-ikutan apa menyebar aib. Bertakwa kepada Allah SWT. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Maka bagaimana pesan Rasulullah SAW? Jika terjadi perselisihan itu, maka di tengah-tengah kita, ya, tidak kita bisa pungkiri. Perselisihan begitu banyak di kaum muslimin. Ya. Banyak sekali perselisihan. Ikhtilafan katsira.
Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya, jauh-jauh tahun sebelumnya Rasulullah SAW di zamannya mengatakan akan terjadi perselisihan. Dan ini didasarkan pada wahyu, bukan ramalan. Rasulullah berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidak ya berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang dia wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ini wahyu, pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, fa'alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tetaplah kalian berada di sunnahku. Ini kunci semuanya itu dari berbagai macam ujian tadi di atas. Ya. Dipimpin oleh budak dari Habasyi, orang budak. Maka kita doakan semoga pemimpin kita Allah berteguhkan di atas iman dan Islam. Allah berikan kekuatan untuk memberantas kebatilan. Allah kuatkan agamanya. Terjadi perbedaan, ikhtilafan katsira. Maka fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tetaplah kalian berada di atas sunnahku. Kuncinya itu. Kembalikan. Ya, sunnahku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ya. Al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Maka berada di atas sunnah. Dan sunnah itu kadang-kadang butuh ketegasan. Ketegasan, harus tegas. Teguh, tidak goyang. Makanya sering anak cerita. Sering mungkin anak sampaikan juga. Ada seorang ibu yang anaknya tidak mau mondok. Pengennya bebas. Karena pada saat corona, anak-anak ini disibukkan dengan bermain HP. Dan dia memang anak yang pintar. Jadi game-game itu Masya Allah, dia pintar banget. Pintar banget, pintar sekali. Atau pandai sekali memainkan gamenya. Anaknya tidak mau mondok. Tidak mau mondok. Yaitu ujian bagi orang tua. Pokoknya nggak mau mondok. Akhirnya ibunya memberikan pilihan, dah, kamu kembali ke pondok A, karena SMP-nya dari pondok A, atau di pondok B, pindah pondok B, atau tidak usah sekolah di rumah. Ini itu lulusan SMP. Tidak ada HP. Itu ujian. Ujian bagi orang tua. Tegas sih, seorang perempuan. Kamu pindah ke A, balik ke A, atau pindah ke pondok B, atau tidak sekolah di rumah. Karena dia tahu sobat-sobat di sekolah luar banyak sekali. Ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kemudian aurat di mana-mana tersebar. Kemudian akidahnya pasti kurang. Pelajaran agamanya masih sangat minim. Padahal itu adalah agama, itu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang hakiki agama itu. Bukan urusan dunia. Tegas. Akhirnya ada ini, mau nggak mau saya bilang nggak usah sekolah, karena anak ini cerdas, dia berpikir tuh, wah kalau saya nggak sekolah gimana nanti? Dan ibunya komitmen, kalau nggak sekolah ya nggak sekolah, tidak ada HP. Makanya karena sudah tahu si anak ini melihat tabiat ibunya ini yang komitmen, sangat komitmen itu, akhirnya dia berpikir, aduh gimana nih kalau nggak sekolah di rumah? Dia berpikir. Akhirnya memilih pondok B. Gitu. Masya Allah. Bisa selesai. Dan bisa hafid Quran. Masya Allah. Gitu ikhwah. Kembali tadi. Fa'alaikum, ujian itu. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin.
Addu 'alaiha. Gigitlah, addu ini. Addu ya addu. Gigitlah 'alaiha terhadap sunnah tadi, gigitlah. Ini semacam analogi atau permisalan gigit. Bin nawajidi dengan gigi geraham. Nawajid diperintahkan untuk menggigit sunnah itu supaya tidak lepas. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan apa? Gigi dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat. Ya. Rasulullah tidak memerintahkan misalnya addu 'alaiha bisana ya dengan 2 gigi depan ini tidak. Gitu. Nah, nyokot jajan itu masuk nganggo gigi depan. Sing rada alot, taruh sing rada alot niku mboten saged niki gigi ngarep mboten kuat. Nyakotnya nggih nganggo gigi geraham. Dari tali sing alot mboten saged nggo gigi geraham. Itu menunjukkan gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit. Maka Rasulullah SAW kerahkan sekuat-kuatnya untuk pegang di atas sunnahku. Gigit dengan gigi geraham biar tidak lepas. Butuh ketegasan. Bin nawajidi. Gigit dengan gigi geraham. Pegang di atas sunnah. Itu ikhwah. Dengar informasi di sana begini, di sana begini. Udah kembalikan pada Quran sunnah. Kembalikan. Sunnah mengajarkan itu atau enggak. Ini pesan Rasulullah. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya selamat. Rasulullah SAW ini memberikan pesan ini supaya selamat. Biar tidak belok-belok kita pulang ke rumahnya Allah. Ya. Ketika pulang ya. Menghadapi kematian menuju akhirat ini tidak belok-belok, lempeng aja dikasih rambu-rambu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan kuat-kuat supaya tidak lepas. Jangan gigi depan, megang sunnah, bujang, digigit keras-keras. Kuat megang sunnah. Begitu nikah, ujiannya banyak, ada istri lah, harus dagang, harus nyari ini dan itu. Akhirnya berubah jadi gigitannya di depan, gigi depan. Punya anak satu, aduh repot Ustadz mau ngaji. Ini waktunya golek rezeki rame-rame ini nggih minggu nih. Akhirnya lepas gigitnya, digigit di gigi depan. Maka gigit kuat-kuat, bismillah waktunya ngaji, sempatkan. Rizki Allah Subhanahu wa taala yang atur. Itu sempatkan seminggu sekali untuk hadir di majelis ta'lim. Jadi tip yang pertama tadi apa? Ya, berpegang teguh, bertakwa, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan Islam, ya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan agama, ya Al-Quran dan Sunnah agama ini. Al-Quran dan Al-Hadis sumber hukumnya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan nasihat yang selanjutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Ingat, perkara-perkara yang baru ini adalah ya, urusan agama. Urusan agama. Jadi kita diperintahkan tadi di awal terlewatkan, diperintahkan untuk mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin ini. Khulafa'ur rasyidin ini siapa? Yaitu al-arba'ah, wahum Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ya. Baik. Selanjutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Berinovasi. Ya. Berinovasi, membuat-buat ya, perkara agama ini ditambah-tambahkan. Tambahkan. Ini akhir zaman, manusia juga banyak sekali yang mencari atau membelokkan.
perkara yang sesat dibelokkan seolah-olah itu menjadi bagian daripada agama. Dengan kalimat apa? Zikir. Zikir masa nggak boleh? Zikir masa nggak boleh? Ini bukan masalah boleh. Masa la ilaha illallah nggak boleh? Siapa yang nggak boleh? Boleh la ilaha illallah, tapi tata cara tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW tuntunkan. Zikir itu boleh. Boleh nggak kalau diucapkan di mana? Di kamar mandi? Tentu nggak boleh. Di hamam nggak boleh. Mengadakan sholat-sholat, ya, mereka buat-buat itu. Entah itu sholat apa namanya. Mereka menamakan lagi dengan sholat sunnah, sholat apa. Ya bagus sholat itu. Tapi kalau model-model begitu, tidak sesuai dengan tuntunan, tentu tidak boleh. Sholat baik. Sholat maghrib baik sholat itu. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat jadi nggak boleh. Karena nggak sesuai dengan tuntunan. Dan ini kita harus berbuat adil. Kita terapkan untuk ibadah-ibadah lainnya. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu termasuk muhdas. Dan ini perkara yang dimaksud dengan muhdas dalam hadis ini adalah perkara di dalam urusan agama. Buat hal-hal yang baru di dalam beragama. Ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Tidak wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi bukan perkara dunia. Kadang-kadang dibuat canda tawa gitu. Nek ngono numpak unta ya aja numpak mobil itu kan. Ada wonten iki. Ada orang yang ngeles. Mobil nu bid'ah, mik ya bid'ah. Ini kan sarana dalam urusan dunia. Urusan dunia kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Antum a'lamu bitunyakum. Yang dimaksud dengan muhdatsatil umur ini adalah perkara baru di dalam urusan agama. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah niku hal yang baru di dalam agama itu dhalalatun, sesat. Wa fillah. Apa tadi? Di antaranya ya, menghadapi fitnah atau ujian akhir zaman itu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis Abi Najih Irbad bin Syariyah. Kemudian kiat selanjutnya yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Mempelajari ilmu agama yang benar dari sumber dan ulama yang kredibel, yang terpercaya. Dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Agar apa? Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Setelah tahu, maka kemudian diberikan kepekaan untuk menilai itu. Karena harus didasarkan ilmu. Kita tahu yang hak dan yang batil. Kalau tidak didasari ilmu, dari mana kita tahu? Untuk mengetahui perkara itu hak dan perkara yang batil itu menuntut ilmu syar'i. Menuntut apa? Menuntut ilmu syar'i. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Kecuali ilmu-ilmu kemudian dipecah. Ini secara ilmu syar'i itu wajib hukumnya. Kecuali ilmu-ilmu yang dipecah tentu memiliki hukum-hukum yang tersendiri. Misalnya ilmu tajwid. Sebagian ulama mengatakan apa? Itu ya, fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, fardu tidak semua ilmu tajwid. Tapi ayyuhal ikhwah, para ulama juga menjelaskan fardu kifayah itu lebih bagus daripada apa? Lebih memiliki keutamaan daripada fardu ain.
Kalau fardu ain ya ente sendiri, kita sendiri misalnya. Tapi kalau fardu kifayah, kita menuntut ilmu bisa menyebarkan ke seluruh kaum muslimin di lingkungan kita, keluarga kita, kan begitu. Fardu kifayah. Ya. Maka memiliki juga keutamaan. Maksudnya jangan menyepelekan fardu kifayah. Ya, kalau anak pelajari, ya, dipelajari. Menuntut ilmu syar'i. Ya. Menuntut ilmu syar'i. Bisa hadir di majelis taklim. Kalau ada hal-hal yang baru, terjadi fitnah di luar sana tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka ya, menuntut ilmu syar'i bisa lewat apa? WA. Bisa menanyakan kepada para ustadz-ustadz yang sumbernya jelas. Ya, sumbernya jelas. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang mengambil quote-quote atau apa nukilan-nukilan dari AI yang tidak jelas sumbernya, akhirnya disebar ke grup-grupnya. Ini tidak begitu nyari ilmu itu. Dari siapa dapat ilmu itu? Dari syekh siapa atau ustadz siapa? Tanyakan. Tanyakan. Jadi menuntut ilmu syar'i. Maka ayyul ikhwah fillah, makanya kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Supaya tahu mana yang hak dan yang batil. Yang batil. Kemudian kiat selanjutnya yaitu melakukan tabayyun. Tabayyun itu memperjelas. Tidak mudah percaya dengan berita, atau kadang-kadang berita itu bersifat provokasi. Tidak mudah percaya. Jadi selalu dengan ilmu yang kita miliki, kita meneliti. Ya. Apakah berita itu benar? Kita tabayun, datang kepada orangnya. Ya. Kalau dimungkinkan, kalau tidak ya jauhi. Ya, tabayun. Jika datang kepada kalian, ya Allah berfirman yang artinya jika datang kepada kalian berita yang fasik, maka fatabayanu, maka tabayunlah, perjelas. Benar atau enggak. Kadang ini ikhwah, terjadinya cekcok, permusuhan itu kadang-kadang orang tidak mau tabayun. Menerima berita A langsung dia mengambil kesimpulan. Ini kesimpulan. Tidak tabayun terlebih dahulu. Ini bahaya orang yang tidak mau tabayun. Ya. Tidak terburu-buru menyebarkan berita dan informasi yang belum jelas asal-usulnya. Terutama sekali lagi di media sosial. Ini fitnah yang luar biasa. Di media sosial. Tabayun dulu. Tidak sempat tabayun. Jangan disebarkan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Allah berfirman. Jangan kamu berkata, melemparkan panah, atau melemparkan sesuatu, mengatakan sesuatu. Karena sebagian ulama mengatakan taqfu ma laisa laka bi'ilm, ibarat melempar panah yang kamu tidak tahu sasarannya, tidak jelas sasarannya. Tidak boleh. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang engkau tidak tahu. Berhenti, cukup. Kemudian selanjutnya menjauhi sumber fitnah. Menghindari perdebatan yang tidak penting. Menjauhi lingkungan yang biasa merusak keimanan. Jauhi teman-teman yang sering mengajak jatuh kepada fitnah. Subhat akhir zaman yang tidak jelas. Jauhi. Jauhi. Dengan cara yang baik. Ngajak debat, jauhi. Meskipun kita benar, ya, ngajak debat, akhirnya debat gak jelas, tinggalkan. Rasulullah SAW menjamin rumah di surga bagi orang yang apa? Tarakal mira wa ikana muhiqan. Orang yang meninggalkan debat. Al-jidal wa in kana muhiqan, meskipun dia benar, tinggalkan saja. Ya. Tinggalkan.
Apalagi yang orang modal. Sekarang itu banyak orang yang nggak berilmu, tetapi ngeyele pinter. Ya. Mengolah kata-kata, memilih diksi menjadi kalimat-kalimat yang sebenarnya itu batil menjadi seolah-olah menjadi hak. Itu hati-hati ikhwah. Menjauhi sumber fitnah. Dari mana fitnah itu dijauhi. Yang terakhir, memperkuat ketauhidan, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas, menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah untuk menyelamatkan diri kita dari apa? Dari fitnah-fitnah itu yang selalu atau kebanyakan berorientasi pada duniawi. Tujuan duniawi. Fitnah-fitnah yang tersebar ingin menjatuhkan pasangan sana, menjatuhkan sana, sini. Orientasinya apa? Ke duniawi. Maka hendaknya kita menguatkan diri. Kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tolak ukur ya Allah. Kalau tauhid kita kuat, maka semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Tolak ukurnya kepada Allah. Dan ikhlas dalam beribadah. Ketika ibadah yang kita lakukan senantiasa ikhlas disadarkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan kita dekat dengan Allah. Doa kita juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang misalnya kita dihadapkan dengan anak yang nakal, kita ikhlas dalam beribadah, Allah kabulkan. Ya Allah, mudahkanlah. Allahumma ja'alna wa auladana, ya Allah jadikanlah kami, anak-anak kami, min ahli ta'atika, dari orang yang ahli taat kepadamu, wa min ahli ibadatik, dan ahli ibadah kepadamu. Kalau kita ibadah, kita ikhlaskan Allah Ta'ala, Allah dengar, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada saya, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ini janji Allah SWT. Jadi ikhlas, semuanya ibadah. Oleh karenanya, di dalam mensikapi ya, fitnah-fitnah, ujian-ujian ini, kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh. Jadi ukuran Al-Quran dan Sunnah. Kita menghadapi sesuatu, kembalikan. Benar nggak menurut Quran dan Sunnah? Kalau tidak, jauhi. Kalau benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, jalan. Gitu. Kemudian menuntut ilmu syar'i, terus belajar. Belajar dan belajar. Ilmu syariat. Ilmu agama yang hak sesuai dengan pemahaman ya, para ulama salaf. Manhaj salafus salih. Selalu melakukan tabayun, di mana kita tidak terpisah, namanya hidup dengan manusia, ya, ada menggesek, ya, ada berita-berita yang tidak jelas, karena kadang-kadang itu berita yang beredar bisa bertambah. Misalnya gitu loh, kita misalnya dapat berita dari si A misalnya, si A bilang ke B, sebelum sampai ke kita, si A bilang, kalau jarine si fulan kae gini dan gini. Si A ini bilang ke B nanti bilang ke C, jadi gini. A ngomong kok jahe kono loh, gini dan begini gitu. Tambah mantap nanti. Terus si C nanti bilang ke lain gitu. Oh kae lo si A kamu ngene iki ya, jadi hilang gitu. Keraguan-keraguan yang awalnya masih ragu itu menjadi yakin, menjadi melakukan gitu. Jadi menjadi rancu berita itu. Berita itu beredar itu. Ya, paham ya? Jadi si A bilang ke si B, katanya, katanya loh, A bilang ke B masih katanya. Nanti B ke C, katanya A, si fulan kae begini dan begitu. Terus si C nanti bilang ke yang lain. Si fulan kae loh, ternyata melakukan A, ini dan itu. Katanya sudah hilang. Maka, dan itu banyak terjadi, tabayun. Perjelas. Kemudian selanjutnya menjauhi sumber fitnah. Jauhi ikhwah. Kita harus lebih selektif. Mana teman yang bisa mendatangkan faedah, manfaat, menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting di antara yang penting, yaitu memperkuat ketauhidan kita kepada Allah dan ikhlas di dalam beribadah. Ini yang dapat
saya baca pada pagi hari ini menggantikan Ustadz yang tidak hadir. Semoga beliau Allah mudahkan urusannya sehingga di lain waktu bisa berbagi faedah ilmu kepada kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan